gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Sehat pastinya Kak Aris ya? Iya. Ya, adik-adik gimana? Adik-adik apa kabarnya? Ayo gimana kabarnya? Mana suaranya? Luar biasa juga Kak Lili. Sehat ya? Iya, Puji sehat. Tuhan, Kak Aris. Wah, hari ini kita berkumpul untuk apa sih Kak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, untuk apa? Untuk bersekolah minggu online bersama-sama. Sudah siap semua? Siap dong. Kakak-kakak di belakang Kak Aris disapa dulu. Iya. Halo kakak-kakak pemain musik. Halo. Iya, sehat semua ya? Sehat dong Kak. Puji Tuhan. Gimana Kak Aris? Kita mulai aja? Yuk kita mulai. Ayo adik-adik semuanya berdiri yuk. Semangat kita mau mulai sekolah minggu kita. Ayo berdiri semua. Lagunya apa Kak Lili? Kasih Yesus indah oh indah. Berdiri semua. Musik. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya yang semangat. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini tentunya dengan berdoa. Adik-adik, silakan duduk dulu. Sudah siap? Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan begitu baik terhadap kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami selama minggu ini. Tuhan Yesus, sekarang kami bertemu kembali di sini untuk memberi ibadah kami. Tolong Tuhan berkati kami, sertai kami dalam ibadah kami ini. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir hanya dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Nah, masih semangat kan ya adik-adik di rumah ya? Kita masih mau menyanyi lagi nih. Yuk semuanya masih berdiri lagi yuk. Yang semangat. Lagu berikutnya apa nih Kak Lili yang semangat nih? Wah, lagunya medley Kak Aris. Wah, ya Siap apa? ya. Lagu pertama, Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Nanti kita sambung dengan Tuhan Yesus baik. Berdiri Oke. semua. Yuk, musik. Ayo, musik. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku.
Masih belum Kak Lili, masih semangat nih. Harus seperti itu. Iya, adik-adik Masih di semangat rumah ya. juga pasti masih semangat. Pastinya seperti itu Kak Aris. Ayah, apalagi Kak Aris selanjutnya? Nah, mumpung masih semangat nih ya Kak Lili, bagaimana kalau kita dengar cerita? Wah, cerita apa hari ini Kak Aris? Cerita Alkitab. Wah, cerita Alkitabnya seru Kak Lili. Penasaran. Iya. Adik-adik penasaran tuh. Pastinya mereka penasaran. Iya, pasti penasaran. Apa yang harus disiapkan Kak Aris? Siapkan Alkitabnya ya. Alkitabnya. Jadi Alkitabnya dibuka, ditaruh di dekat tempat duduk. Nanti kita akan dengar ceritanya sama-sama. Oke. Sekarang sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita memuji Tuhan dulu. Apa lagunya? Lagunya Ayo. kubuka Alkitab lalu kubaca. Oke, berdiri semua. Ayo musik. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengar cerita Alkitab. Semua sudah menyiapkan Alkitabnya ya? Cerita hari ini seru sekali loh. Tapi sebelum kita dengar cerita, yuk kita doa dulu. Semua lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh sekolah minggu lagi hari ini. Sekarang kami mau mendengar cerita Alkitab. Tolong kami Tuhan Yesus bisa mendengar dengan sungguh-sungguh dan nanti juga bisa mengerti dan mengerjakan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini itu diambil dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab yang pertama. Ada yang tahu nggak kitab pertama apa? Iya, kitab Kejadian pasal 37, kemudian 39 sampai dengan 41. Ya, ceritanya agak panjang. Jadi nanti bacanya nanti sama mama papa di rumah ya. Sekarang kita dengar dulu ceritanya. Nah, cerita kita hari ini itu tentang satu orang anak muda, namanya itu adalah Yusuf. Bisa ulangi lagi enggak? Namanya adalah Yusuf. Iya, Yusuf tinggal bersama dengan ayahnya dan juga dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, Yusuf ini ada adiknya satu dan kakaknya ada banyak. Tapi di antara semua saudara-saudaranya, Yusuf yang paling disayang sama ayahnya. Jadi dibandingkan saudara-saudara yang lain, ayahnya nih sangat senang dan sayang banget sama Yusuf. Satu hari ayahnya memberikan Yusuf sebuah jubah. Jubah itu baju yang panjang. Jubahnya warna-warni, bagus sekali. Saudara-saudara yang lain gak dikasih. Jadi saudara-saudara Yusuf ini iri dan mereka tidak suka dengan Yusuf. Karena mereka tidak suka, mereka iri, mereka benci sama Yusuf, lalu mereka mau merencanakan sesuatu yang jahat sama Yusuf. Satu hari ketika Yusuf disuruh ayahnya untuk berkunjung
ke tempat saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba, mereka merencanakan kalau Yusuf datang nanti kita lakukan sesuatu yang jahat. Jadi dari jauh nih mereka sudah lihat Yusuf datang pakai jubahnya yang bagus yang dikasih ayahnya tadi. Terus mereka sudah bisik-bisik. Ketika Yusuf datang sampai di tempatnya, Yusufnya ditangkap terus dimasukkan ke dalam sumur. Jahat ya adik-adik ya. Dan mereka pulang lalu bilang sama ayahnya kalau Yusuf itu tadi diterkam binatang buas lalu dia mati. Ayahnya sedih sekali. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah setelah Yusuf tadi masuk ke dalam sumur, itu ada pedagang Midian lewat. Nah, Yusuf dijual ke pedagang Midian ini. Lalu dibawa oleh pedagang Midian ini ke Mesir dan dijadikan budak, dijual sebagai budak di pengawal Raja Firaun yang di Mesir. Sehingga Yusuf sekarang berada di Mesir. Dia bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Yusufnya anaknya rajin, dia bekerja dengan jujur, dia baik, sehingga Potifar senang sama Yusuf. Tapi ya, satu hari istri Potifar ini mengajak Yusuf untuk berbuat jahat, berbuat dosa, melawan sama Tuhan. Tapi Yusuf tidak mau, dia menolak, dia nggak mau. Istri Potifar menjadi marah, lalu dia memfitnah Yusuf. Dia bilang Yusuf sudah melakukan perbuatan yang jahat kepadanya. Ketika Potifar mendengar kalau Yusuf sudah melakukan sesuatu yang jahat, Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap menjadi seorang yang rajin, yang jujur, dia tetap setia, percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, di dalam penjara ini juga nih ada dua orang lagi nih. Ada juru minuman raja dan ada tukang roti raja. Yusuf ketika dalam penjara diberikan Allah kebijaksanaan untuk mengartikan mimpi. Jadi ketika juru minuman sama tukang roti ini sedang punya mimpi, Yusuf membantu mereka mengartikan mimpi. Sampai satu hari si juru minuman ini dibebaskan dari penjara. Yusuf bilang, kalau dia dibebaskan, tolong bilang sama Raja Firaun ya, kalau aku tuh nggak bersalah, supaya dibebaskan dari penjara. Tapi ya si juru minuman ini dia lupa, dia nggak bilang sama Raja Firaun, sehingga Yusuf tetap tinggal lama di dalam penjara. Sekali lagi Yusuf tidak marah, dia tetap menjadi anak yang percaya dan setia kepada Tuhan. Singkat cerita, satu hari Raja Firaun bermimpi. Dia melihat ada 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Kemudian dia mimpi lagi, ada 7 bulir gandum yang kurus memakan bulir gandum yang gemuk. Waktu bangun nih, semua ahli mimpi dikumpulkan. Raja Firaun nanya, apa sih arti mimpinya? Nggak ada yang bisa, nggak ada yang tahu. Si tukang minuman tadi dia ingat, oh iya ya, di penjara ada nih orang yang bisa mengartikan mimpi. Yusuf kemudian dipanggil menghadap Raja Firaun, dan dia karena kebijaksanaan yang dikasih Tuhan Allah tadi, dia bisa mengartikan mimpi raja. Dia bilang bahwa Raja Firaun ya, 7 tahun ke depan negeri Mesir ini akan penuh dengan makanan. Tapi 7 tahun berikutnya akan ada kelaparan, orang-orang tidak punya makanan. Nah, Raja Firaun sangat senang karena Yusuf sangat bijaksana dan bisa mengartikan mimpinya. Sehingga Yusuf dikeluarkan dari penjara, dia tidak ditahan lagi dan dia dijadikan penguasa di seluruh tanah Mesir. Keren ya, Yusuf dari yang awalnya seorang budak masuk penjara, karena kasih karunia Tuhan, dia sekarang waktu itu dia menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Adik-adik, dari perjalanan hidupnya Yusuf kita lihat bahwa Tuhan Allah memelihara Yusuf dalam keadaan dan kondisi apapun. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia masuk penjara,
dan akhirnya menjadi penguasa di tanah Mesir, itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dia menjaga, dia memelihara Yusuf setiap hari, bahkan ketika Yusuf di dalam penjara. Nah, dan Yusuf hebatnya dia tidak pernah marah. Dia selalu setia, dia percaya, dia taat kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan selalu ada menjaga dia. Dan Tuhan menjawab semua doa Yusuf. Yusuf diberikan kebijaksanaan untuk mengartikan mimpi, sehingga akhirnya dia bisa mengartikan mimpi Raja Firaun dan diangkat menjadi penguasa. Itu adalah bukti kasih setia Tuhan kepada Yusuf. Adik-adik, Tuhan yang setia dan yang memelihara Yusuf tadi adalah Tuhan yang sama, yang menjaga, yang memelihara dan setia kepada kita. Di saat kita susah, di saat kita sedih, di saat kita sakit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidup kita nih setiap hari, setiap detik. Bahkan satu lembar rambut kita jatuh pun Tuhan tahu. Itu menunjukkan betapa besar Tuhan peduli kepada kita anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memelihara kita dalam kondisi apapun. Nah, adik-adik, seperti Yusuf yang tidak marah, tidak khawatir, tidak cemas, kita juga harus begitu. Kita nggak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas apa yang akan terjadi ke depannya, yang akan terjadi besok. Karena kita punya Tuhan Allah yang selalu menyertai kita. Kita punya Tuhan Allah yang selalu menjaga dan memelihara kita. Masih ingat lagu yang burung pipit dan bunga bakung kan ya? Burung pipit dipelihara, bunga bakung yang di taman didandani. Apalagi kita, anak-anak Tuhan yang diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kita pasti lebih dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi olehnya, jangan lupa juga harus selalu bersyukur, berterima kasih, berdoa setiap hari. Kalau bangun pagi, berdoa, mengucap syukur karena Tuhan sudah kasih hari yang baru. Tuhan sudah perbolehkan kita melihat matahari pagi, menghirup udara segar. Berdoa, bersyukur untuk setiap makanan yang kita punya, untuk baju yang kita pakai. Berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan juga. Nah, adik-adik, jadi mulai hari ini mari kita tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir. Tetap semangat, tetap gembira. Walaupun sekarang sekolahnya masih dari rumah, belajarnya masih online, masih harus kemana-mana pakai masker. Tidak perlu takut, tetap semangat, tetap gembira. Karena kita punya siapa? Punya Tuhan yang selalu peduli dan menjaga kita setiap saat dalam kehidupan kita. Oke? Ya. Jadi ingat ya, mulai hari ini setiap saat selalu ingat untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Nah, itu cerita Alkitab kita hari ini adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa, kita mau mengucap syukur untuk firman yang Tuhan, untuk cerita Alkitab yang kita dengar dan juga untuk penyertaan Tuhan. Nanti doanya diakhiri doa Bapa kami ya. Yuk lipat tangan yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu setia, yang peduli, yang memelihara dan menjaga kami setiap hari. Terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih setia Tuhan kepada kami setiap saat. Kami mau untuk selalu bersyukur, berterima kasih
karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama di saat-saat seperti ini Tuhan, kami percaya bahwa di tengah pada saat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, yang masih terjadi saat ini, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya bahwa waktu Tuhan itu lebih indah daripada apa yang kami inginkan. Kami percaya bahwa Tuhan akan bantu bangsa Indonesia, negara kami, untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang-orang, teman-teman kami yang mungkin saat ini terkena dampak pandemi COVID-19. Tuhan, tolong tunjukkan kasih setiamu, tunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya dan yang berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sekali lagi bersyukur karena penyertaan Tuhan, karena sampai saat ini juga kami masih boleh ikut sekolah minggu walaupun masih dalam suasana online, tapi kami tetap bersukacita, kami tetap bersyukur karena kami masih boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setiamu. Dan kami mau menutup doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Kami mau menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, Kak Aris, cerita yang menarik sekali. Iya. Saya suka mendengarnya, cerita tentang penyertaan Tuhan Yesus, Tuhan kepada Yusuf. Ya. Untuk saat sekarang kayaknya kita benar-benar memerlukan penyertaan Tuhan, Kak Aris ya. Iya, benar sekali Kak Lili. Iya. Untuk merespon cerita Alkitab tadi, kita puji Tuhan kembali, Kak Aris. Oh, yuk. Lagu apa? Burung pipit tidak menanam. Oh, yuk adik-adik berdiri semua. Berdiri semua. Musik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita ulang lagi, sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Loncat ya Kak Lili ya. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Wah, Tuhan akan memberkati kita semua. Iya, Tuhan akan memelihara kita semua anak-anaknya sekarang sampai selama-lamanya. Amin, Kak Aris. Sekarang tiba saatnya kita memberikan Persembahan syukur kita. Iya. Gimana caranya, Kak Aris? Nah, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop seperti ini ya, adik-adik ya. Nanti amplopnya bisa diserahkan ke kantor gereja atau juga bisa dititipkan lewat Kak Marta. Iya, dengan Kak Marta, adik-adik semua ya. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita berdoa dulu. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memberikan
persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan juga berkati apa yang bersisa pada kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita puji Tuhan kembali. Ya. Lagunya, aku ambil uangku. Ayo adik-adik semua, bangkit semua, bangun berdiri. Kita menyanyi aku ambil uangku. Musik. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan bagi Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan bagi Tuhan. Oke. Tidak terasa. Sudah di penghujung ibadah Kak Wah, Aris. iya ya. Sedih. Jangan khawatir adik-adik, minggu depan sekolah minggunya kembali lagi. Asik dong. Adik-adik semua kita bertemu kembali minggu depan ya. Iya. Tetap sehat semuanya. Tetap prokes ya adik-adik Iya, ya. harus seperti Protokol itu, kesehatan. Kak. Iya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Jangan lupa berdoa dulu juga. Pastinya. Iya. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa Iya. kembali. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu menyertai kami juga dalam minggu-minggu ini sehingga kami tetap sehat, tetap dan bisa berkumpul kembali untuk minggu depan untuk bersekolah minggu online bersama-sama. Inilah kami Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalkan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu tetap sukacita.